Oke, selanjutnya kita akan mulai menggunakan rumus dasar. Itu yang pertama, bisa kita pencet mulai dulu. Oke, itu ada pertambahan yang dimana rumusnya itu kan tertulis bahwa C3 ditambah C4, yang artinya C3 itu kan angka 1 dan C4 itu angka 2. Kita tulis terlebih dahulu. C3 ditambah C4 menghasilkan angka 3. Jadi sesuai dengan jawabannya. Selanjutnya untuk pengurangan juga seperti itu. Sama dengan untuk C3 dikali C4. Oke, dasar-dasar sudah selesai. Kita next ke pengenalan fungsi-fungsi. Itu ada sum, yang artinya itu dia menjumlahkan dari berapa banyak buah seperti ini, kayak apel, jeruk, pisang, lemon. Kita ke daging sapi dulu. Kita blok. Jadi kalau untuk fungsi kon itu sendiri dia menjumlahkan ada berapa jenis, kayak roti, donat, kue kering, terus kue cake dan pie. Jadi total kan ada 5 kue dan di sini tertulis ada 5. Dan untuk referensi ini adalah rata-rata. Jadi ada 42,5 untuk rata-rata dari jumlah keempat buah-buahan. Sini ada 35. Boleh langsung di next aja kali ya, karena soal yang bawah juga sama. Nah, untuk min dan max ini sendiri adalah min itu mendapatkan angka terkecil. Jadi misalnya sini paling kecil 20, kita mau nyari angka paling kecil nih. Ini udah pasti 20. Nah, untuk di max sendiri ini ada 50 ya, angka paling terbesar. Boleh kita coba dulu. Sudah, untuk min itu sendiri ada 20 dan max ada 50. Kita next. Di sini untuk tanggal hari ini menggunakan rumus yaitu today. Rumusnya seperti ini. Kan terlihat bahwa sekarang tanggal 28/06/2026. Today. Oke. Sudah tertulis. Di sini ada tanggal ulang tahun saya sendiri. Kita tulis 10. Jadi di sini untuk memperingati ulang tahun saya, di sisa 43 hari lagi. Kenapa saya tulis 2006? Karena ini adalah masa yang akan mendatang. Jadi jika saya tulis 2006, nanti yang ada malah menjadi minus artinya. Buat ke masa tenggang, semisal kita ada pembayaran di akhir bulan, misal di tanggal 30, berarti sisa 2 hari lagi. Kita klik 2 dan boom, sekarang jadi 30/06/2006. Kita next. Sini kita akan menggabungkan nama Nadia, Andi, dan Krishna dari sel yang di C dengan sel yang di D. Kita drag aja. Karena di sini tertulis nama Sulistia Nadia itu terlihat aneh, kita kembali. Maka di sini tertulis bahwa kali ini kita masukkan E3 dan koma bawah E dan E3 dan ya sudah. Kemudian untuk teks normal ini sendiri ada C3 tanda petik 2 spasi
tanda petik 2 lagi, dan D3. Nah, dan sudah sesuai, ini sudah tergabung. Next ke if. Jadi if itu mungkin Anda untuk membuat perbandingan logis antar kondisi. If secara umum berarti jika sebuah kondisi benar dalam suatu hal, dalam salah dia digunakan salah, rumus yang dapat oleh teks nilai bahkan bertanda lainnya. Sini tertulis bahwa arahannya di sel D9, di ini D9 kita tulis if C9 sama dengan apel true, true, false, true. Dan selanjutnya ceruk sendiri false, karena sini tertulis bahwa apel untuk rumus apel dan sini jeruk, jadi jawabannya adalah false. Boleh di next. Kemudian ada VLOOKUP yang dimana dia salah satu fungsi yang paling sering digunakan Excel dan menjadi favorit tuh. VLOOKUP menggunakan Anda mencari nilai dalam kolom di sebelah kiri, menggunakan informasi di kolom yang sebelah kanan. Jadi seperti ini. Di sini kan tertulis bahwa di sel 22 D22 yaitu ini, kita masukkan sama dengan VLOOKUP buka kurung C22 C17 kemudian ada C20 itu kita C22 sendiri untuk kita lihat apa yang ada di tabel yang kita mau ini, seperti tadi contoh apel. Kemudian untuk C17 dan C20 sendiri itu adalah jenis buahnya. Kemudian kita ketik angka 2 titik spasi, kemudian false, dan tutup enter. Maaf, ternyata ini salah. Nah, ini adalah masuk ke dalam fungsi yang fungsi error. Nah, kesalahan rumus. Jadi seperti ini contohnya tadi. Kita sekarang masuk ke if lagi, VLOOKUP. Jadi di sini ada kesalahannya, itu di C, bagian C seharusnya ini D, karena ini akan berikut ke dalam si jumlah ini. Kita enter. Oke, jadi 50. Untuk apel sendiri itu 50. Kemudian kita jeruk ada 20, jadi sesuai. Kemudian untuk yang sebelahnya juga sama. Selanjutnya ada fungsi bersyarat. Itu kita sama dengan samir buka C3 C14 titik spasi C17 untuk buah apa yang nantinya kita pilih, dan titik spasi lagi ada di D3 dan D14. Kemudian kita enter. Oke, untuk apel sendiri itu ada 50, sesuai. Apel di sini ada 50, apel kedua ada 50, dan apel ketiga ada 50, jadi total ada 100. Dan untuk yang kedua yaitu samif, ini agak sedikit berbeda karena ada beberapa jenis lagi. H3 titik 2 H14, jadi jumlahnya F3 titik 2 F14, terus ada F17 spasi G3 G14 G17. Jadi kita enter. Untuk truk sendiri yang keluar ada 20 karena benar di sini ada 1. Oke, kita next kali ke panduan fungsi. Jadi di sini ada VLOOKUP yang dimana sama seperti tadi, yaitu 50 sesuai jadi apel 50. Dan kita next ke kesalahan rumus. Jadi
jadi kesalahan rumus seperti tadi. Contohnya saya melakukan rumus yang salah dan sekarang sudah selesai. Halo semuanya, selamat datang di tutorial siklus akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Di video kali ini kita akan belajar langkah demi langkah membangun sistem pencatatan keuangan otomatis. Mulai dari merancang nomor rekening, membuat tabel perkiraan akun, membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan yang terakhir laporan keuangan yang diantaranya membuat laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca akhir. Proses akuntansi adalah siklus berputar untuk mengubah data transaksi mentah menjadi informasi keuangan yang berguna. Tahap laporan keuangan yang kita bahas kali ini adalah jantung dari siklus akuntansi, yaitu memindahkan catatan harian ke dalam ringkasan saldo akhir yang siap dilaporkan. Nah, kasus yang kita bedah hari ini adalah data dari PT Sentosa Press. Pastikan nonton sampai habis ya teman-teman, karena kita akan bahas semua rumus Excel-nya satu persatu dari nol. Langkah pertama yang wajib kita siapkan sebelum mencatat transaksi adalah membuat master data di sheet tabel rekening ya teman-teman. Struktur tabelnya itu ada 4 kolom. Yang pertama ada nomor rekening, keterangan debit dan kredit. Nah, angka-angka ini didapat dari saldo awal periode sebelumnya per 31 Desember 2017. Contohnya, kas kita taruh di debit sebesar 1.260. Juga ada piutang dagang di debit sebesar 1.793.500. Dan ada juga modal PT Harapan Jaya di kredit sebesar 9.715.500 rupiah. Ini diambil dari sini teman-teman, sesuai dengan saldo normalnya masing-masing. Sekarang kita masuk ke sheet jurnal umum. Di sini semua transaksi harian dicatat. Coba kita simulasikan transaksi tanggal 1 Januari 2018. Terjadi transaksi menerima uang sebesar 2.450 sebagai pendapatan jasa mencetak buku. Berarti di jurnal umum keterangannya kita tulis menerima pendapatan jasa dan nama rekeningnya kas di debit sebesar 2.450 dan pendapatan jasa di kredit 2.450. Nextnya di tanggal 1 Februari melunasi hutang dagang sebesar Rp1.302.000. Keterangannya berarti melunasi hutang dagang dan nama rekeningnya hutang dagang di kredit sebesar Rp1.302.000 dan kasnya di kredit Rp1.302.000. Coba kita kerjakan dulu semua teman-teman. Setelah semua transaksi di jurnal umum masuk, kita coba totalin menggunakan rumus Excel. Kita pakai rumus sum sama dengan sum buka kurung, kita blok semua kolom di debit. Setelah kita tutup kurung dan pencet enter. Di kredit juga sama. Dan balance. Selanjutnya, setelah menyelesaikan jurnal umum, langkah selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Buku besar digunakan untuk mengelompokkan riwayat mutasi dari masing-masing akun secara spesifik. Ini contohnya yang udah aku kerjain. Kita coba kerjain bareng-bareng untuk akun kas. Di keterangan saldo awal, kita bisa lihat di tabel rekening. Berarti saldonya kita pakai rumus sama dengan tabel rekening. Enter. Menerima pendapatan jasa, kita coba lihat di jurnal umum sebesar 2.450 menerima pendapatan jasa di debit. Berarti kita tulis sama dengan jurnal umum, enter. Next di melunasi hutang dagang di kredit sebesar, kita ambil kasnya ya teman-teman. Nextnya membayar bunga 1 Januari sampai 30 Juni. Kasnya di kredit sebesar 150. Itu sama dengan kita ambil kolom pada kas di kredit yang membayar bunga 1 Januari sampai 30 Juni. Lalu kita enter. Kita coba kerjain dulu semuanya teman-teman. Nah, tantangannya ada dalam menghitung saldo berjalan otomatis setelah ada transaksi masuk dari jurnal umum di buku besar kas. Jadi, kalau diimplementasikan di Excel, rumusnya itu jadi sama dengan saldo akhir pada tabel I6 ditambah saldo debitnya di kolom G7. Enter. Dan ini saldo akhir pada 1 Januari 2018. Next, sama dengan saldo akhir dikurang kredit. Enter. Dan ini saldo akhir pada 1 Februari 2018. Jadi setiap ada mutasi di debit, dia akan menambah saldo kas. Dan jika ada mutasi di kredit,
dia akan mengurangi saldo kas. Tapi aturan ini dibalik ya untuk akun kelompok kewajiban modal dan pendapatan, dimana kredit menambah saldo sedangkan debit mengurangi saldo. Boleh kita lanjut aja. Kita lanjut semua dulu ya teman-teman. Nah, setelah buku besar kas sudah terisi semua dengan saldo akhir Rp247.250, boleh dilanjut di akun-akun selanjutnya. Piutang dagang, bahan pencetakan, dan cara penyelesaiannya, cara pemasukannya juga sama ya teman-teman, cara pengerjaannya. Kayak yang kas kita kerjakan tadi. Kalau semua udah diposting di buku besar, selanjutnya kita menyusun neraca saldo. Neraca saldo berfungsi untuk merangkum seluruh saldo akhir yang ada pada masing-masing buku besar tadi. Jadi, contohnya teman-teman, nah kan setelah dihitung semua transaksi selama tahun 2018, kas kita ternyata berada di posisi saldo akhir 274.250 di kredit. Tinggal kita pindahin di sini sebesar 2.250.000. Kayak yang aku bilang tadi, jadi neraca saldo itu cuma merangkum seluruh saldo akhir yang ada pada masing-masing buku besar tadi. Kita lihat piutang dagang di debit sebesar 800 saldo akhirnya. Kita boleh taruh sama dengan, kita ambil sama dengan enter. Next, bahan pencetakan di debit sebesar 4.589. Mesin pencetakan saldo akhirnya 17.500, dan begitu seterusnya teman-teman. Di akumulasi penyusutan mesin cetak di kredit sebesar saldo akhir 10 juta, dan kita kerjain sampai bawah ya teman, sampai semua saldo akhir di buku besar udah dipindahin ke neraca saldo. Setelah semua akun terhubung, kita bisa jumlahkan total kolom debit dan kredit di bagian paling bawah sini teman-teman. Menggunakan rumus AutoSum yang tadi kita coba di jurnal umum. Jadi kita pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok semua kolom pada debit, tutup kurung, dan enter. Itu pun pada kredit, sum, teman-teman, kita blok, tutup kurung, dan well done. Bisa kita lihat di layar neraca saldo PT Sentosa Press kita udah sukses balance teman-teman. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Di sini bentuk tabelnya seperti ini, tapi kalau kalian mau bikin tabelnya seperti jurnal umum juga bisa. Di sini lanjut aja ke soalnya. Adapun data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Yang pertama, persediaan dan percetakan sebesar 770. Ini adalah persediaan dan percetakan yang tersisa sebesar 770, maka kita akan mencatatnya sebagai biaya bahan cetak di debit 770 dan pasangannya bahan percetakan di kredit 770. Lalu nomor 2 ada penyusutan gedung 5% tahun. Kita perlu melihat dulu nilai gedung di neraca saldo itu ada berapa. Di sini nilai gedung itu ada 4.800.000. Ada 4.800.000, maka kita kalikan dengan 5%. Kita kalikan dengan 5%, itu sama dengan 240.000. Itu nilai yang perlu dicatat dengan akun biaya. Maksudnya biaya akumulasi penyusutan gedung di sebelah debit 240.000. Dan pasangannya akumulasi penyusutan gedung di kredit 240.000. Lalu nomor 3 ada penyusutan mesin cetak 10% per tahun. Kita juga perlu melihat nilai mesin cetak ini di neraca saldo. Di sini mesin pencetakan ada 17.500.000. Maka 17.500 kita kalikan dengan 10%, itu hasilnya 1.750.000. Kita catat dengan biaya akumulasi penyusutan mesin cetak 1.750.000 di sebelah debit, dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin cetak 1.750.000. Lalu nomor 4 ada hutang bunga sebesar 150. Hutang ini udah menjadi kewajiban perusahaan tapi belum dibayarkan, dan kita catat sebagai hutang di sini dengan biaya bunga sebesar 150.000, dan hutang bunga kita melakukan sebagai hutang di kredit. Lalu di sini ada hutang gaji, perlakuannya sama dengan hutang bunga tadi. Kita catat biaya gajinya di sini 110.000 dan hutang gaji di kredit 110.000. Lalu ada hutang biaya listrik sebesar 25.000. Ini listrik yang sudah terpakai atau sudah digunakan oleh perusahaan tapi belum dibayarkan. Kita mencatatnya biaya listrik sebesar 25.000 dan mengakui hutang listrik, hutang biaya listrik sebesar 25.000 juga. Lalu yang terakhir, pekerjaan cetak yang sudah selesai tapi belum diambil dan belum dibayar pemesan,
sebesar 1.605. Jadi pekerjaan ini sudah dikerjakan, tapi pendapatannya udah layak diakui dan kita catat sebagai piutang sebesar 1.605. Dan pasangannya pendapatan jasa 1.605. Nah, kalau sudah semua, kita tinggal memasukkan rumus sum. Lalu kita blok aja di sini semua sel, kita tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya kita tinggal tarik. Nah, ini sudah balance ya teman-teman. Nanti kita langsung lanjut mengisi neraca lajur. Selanjutnya kita akan mengisi neraca lajur. Di neraca lajur ini yang perlu kita isi ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan yang terakhir ada neraca. Untuk kolom neraca saldo dan penyesuaian, kita tinggal mengambil datanya dari laporan yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Di sini di kolom debitnya kita tinggal sama dengan, lalu kita klik sheet yang neraca saldo ini, kita klik yang kolom debitnya, lalu kita enter. Nah, untuk yang kreditnya juga sama, kita klik neraca saldo, cuma ini kita klik yang bagian kredit, agar munculnya angka yang bagian kredit. Nah, kalau sudah kita blok dua sel ini, kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah terisi semua ya teman-teman neraca saldonya. Selanjutnya kita ke penyesuaian atau AJP. Caranya sama seperti tadi, cuma kali ini kita ke sheet yang jurnal penyesuaian. Kita klik kolom debitnya, kita enter. Dan di kreditnya, sama, kita klik bagian kolom yang kredit, enter. Setelah itu kita blok dua sel ini, lalu kita tarik. Nah, oke, udah keisi semua. Selanjutnya, kalau untuk neraca saldo setelah disesuaikan ini rumusnya memang agak banyak. Jadi di sini sama dengan kita menggunakan rumus if buka kurung or buka kurung 2 kali. Lalu kita ke sheet neraca saldo ini, kita klik yang kolom debit. Setelah itu kita tambah dengan kolom jurnal penyesuaian yang di debit juga. Setelah itu kita kurangkan dengan jurnal penyesuaian yang di kredit. Setelah itu kita tutup kurung. Kita tanda kurang dari 0, lalu titik koma, kita klik lagi sheet neraca saldo yang kredit, lalu kita kasih tanda kurang lebih dan lebih dari 0, kita tutup kurung lagi, titik koma, 0, titik koma, lalu neraca saldo di kolom debit kita klik lagi, lalu kita tambah dengan AJP yang debit, lalu setelah itu kita kurangkan dengan AJP yang di kredit, lalu kita tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, di sini udah ada teman-teman. Kita lanjut ke yang sebelah kreditnya. Sama dengan sama-sama menggunakan if or 2 kali. Lalu di sini kita klik neraca saldo yang kredit. Lalu kita tambahkan dengan AJP yang kredit. Setelah itu kita kurangkan dengan AJP yang di debit. Lalu kita tutup kurung. Kurang dari 0, titik koma. Kita klik neraca saldo yang di debit, kita tutup kurung, titik koma, 0, titik koma, kita klik neraca saldo yang bagian debit, maksudnya yang di sebelah kredit, lalu kita tambahkan dengan AJP yang di sebelah kredit, lalu kita kurangkan dengan AJP yang sebelah debit. Setelah itu kita tutup kurung. Oke, kita enter. Nah, di sini udah ada. Langsung aja kita blok dua sel ini, langsung bisa kita turunkan. Nah, ini sudah otomatis terhitung ya teman-teman. Dan ini juga, untuk ini kalian bisa menggunakan rumus sum. Kita blok, enter. Nah, hasilnya seperti ini sama-sama 35.899.000 sekian. Nah, kalau untuk rugi atau laba ini, akun yang digunakan hanya akun 4. Hanya akun 4 sampai 5. Oke. Untuk rumusnya itu di sebelah debit, kita bisa memasukkan rumus sama dengan if. Di sini kita menggunakan value, lalu di sini kita klik nomornya atau nomor akun, kita tutup, dan di sini lebih dari 4.000 titik koma, lalu di sini kita klik NSST-nya titik 0, klik enter. Untuk yang sebelah kreditnya juga sama aja, sama dengan if value, nomor atau kode akunnya, tutup kurung, 4.000, titik koma, 47, titik koma, 0, dan tutup kurung. Kita enter. Nah, kita blok dua sel ini seperti tadi, lalu kita turunkan ke bawah. Teman-teman. Nah, ini jadi saldo yang akan muncul di sini itu hanya akun 4 sampai 5. Di sini teman-teman bisa memasukkan rumus sum seperti biasa. Dan untuk neraca ini kebalikannya. Untuk neraca ini yang masuk ke akun neraca itu hanya akun 1 dan akun 3. Rumus yang kita gunakan adalah sama dengan if
value, kita klik lagi di sini, kita tutup. Lalu di sini tandanya yang kita gunakan adalah kurang dari 4.000. Jadi nanti akan muncul akun-akun yang kurang dari angka 4.000 itu. Jadi akan muncul nanti hanya akun 1 sampai 3. Di sini titik koma, 7, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Sebelahnya juga sama. 47, 47, kurang dari 4.000, titik koma, 7, titik koma, 0, dan kurung. Nah, di sini langsung aja kita blok dua selnya, dan kita turunkan ke bawah. Nah, ini udah semua ya teman-teman. Jadi akun 4 dan 5-nya kayak sini di sebelah kolom laba rugi. Nah, untuk di sini kalian memasukkan rumus sum. Nah, untuk mencari laba ruginya di sini, kita tinggal mengurangkan laba rugi bagian kredit, kita kurangkan dengan debitnya. Nah, untuk di sini juga, di sini yang kolom debit, kalau dibaca kolom debit dikurang dengan kreditnya. Oke, nah ini udah sama. Selanjutnya untuk di bawahnya ini kalian menggunakan sum. Sum antara ini. Begitupun selanjutnya sama. Nah, karena semua kolom neraca lajur sudah terisi, selanjutnya kita akan mengerjakan laporan laba rugi. Nah, setelah tadi kita sudah mengerjakan neraca lajur, selanjutnya kita akan mengerjakan laporan laba rugi. Di sini untuk kolom nomor rekeningnya sudah diberikan data validasi. Ini kita bisa ke data validasi ini. Nah, untuk kolomnya ini kalian bisa isi list, dan search-nya ini kalian ke sheet yang tabel rekening, lalu kalian blok kolom nomor rekeningnya, lalu tinggal klik OK. Nanti data validasi ini akan muncul. Nah, untuk keterangan secara otomatis, kalian bisa menggunakan rumus lookup, buka kurung, kita klik yang nomor ini A6, lalu titik koma. Nah, untuk tabel array-nya ini, sebelumnya kan kita sudah memblok tabel yang rekening dan mengubah namanya menjadi perkiraan rekening. Nah, di sini muncul, kita klik aja, lalu titik koma 2, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini kalau ini kan untuk laba rugi kita menggunakan akunnya 4 sampai 5. Di sini sebagai contoh kita langsung klik nomor akun 4. Nah, di sini otomatis keterangannya akan muncul pendapatan jasa. Selanjutnya juga seperti itu. Ini dilanjut saja dari 4101 ke 5101. Nah, untuk 5016 ini seharusnya biaya bunga kita ketik manual aja. Nah, untuk mengisi kolom debitnya ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita klik nomor ini, titik koma, lalu kita ke sheet neraca lajur dan kita blok selnya dari nomor ini sampai bawah sini. Nah, kalau sudah, kita berikan titik koma dan 9. Kenapa 9? Karena kita ingin mengambil angkanya di kolom laba rugi yang di debit. Karena kalau kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia berada di kolom ke 9. Nah, ini selnya ini, jangan lupa kalian kunci. Untuk lebih cepatnya, seharusnya kalian bisa menggunakan F4. Oke, dan sini langsung saja kita enter. Dan untuk sebelahnya, bagian kredit juga sama. VLOOKUP, kita klik A6, titik koma, dan kita ke sheet neraca lajur. Dan kita blok selnya. Oke, kali ini titik komanya 10, karena kita mau mengambil di sisi kreditnya, kolom ke 10. Sini jangan lupa untuk kita kunci selnya. Langsung aja kita enter. Nah, kalau udah, kita blok belajar ini, lalu kita ke bawah. Nah, karena ini biaya bunganya salah, di sini seharusnya biaya bunganya adalah 300 di sebelah debit. Nah, ini langsung saja kita masukkan rumus sum. Dan kita tarik ke samping. Nah, setelah udah, kita akan mengetahui nilai laba ruginya. Di sini kita tinggal kurangkan. Nah, nominal ini sama dengan nominal laba rugi yang ada di neraca lajur ini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah nih, tinggal sum juga aja. Enter, dan kita tarik ke sebelah. Oke. Nah, karena laporan laba rugi sudah selesai, selanjutnya kita akan ke laporan perubahan modal. Di sini, kalian bisa mengambil nilai modal awal dari neraca lajur. Jadi kita tinggal sama dengan, lalu kita ke sheet neraca lajur. Di sini kita klik bagian yang modal, lalu kita enter. Nah, nilainya akan muncul, dan untuk laba juga sama, tapi bedanya kita mengambil dari laporan laba rugi. Kita klik, kita enter. Nah, untuk price ini, karena price-nya ada, ya kita masukkan juga, sama dengan, lalu kita ke neraca lajur, dan untuk price-nya adalah 750.000. Ini langsung aja kita klik. Oh. Oke, maaf teman-teman, kita ulang. Sini sama dengan neraca lajur ke bagian price.
Oke, di sini kita mungkin otomatis aja 21. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah, kita tinggal seharusnya di sini kita sum dulu ya. Sum, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita mengurangkan dari hasil modal awal dan laba, kita kurangkan dengan prime. Nah, maka modal akhir yang dimiliki oleh PT Sentosa per 31 Desember 2018 adalah 12.050.000 rupiah.